Ini adalah Mazda CX-9 dan barangnya kinyis. Agak sulit nyari cacat di bagian bodinya karena benar-benar sempurna itu. Enak. Ini kalau sama Lexus RX jauh tarikannya ya. RX 200D atau RX 300 jauh. Halo Sobat Koko Mobil, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan Koko, Timothy Rubino. Dan hari ini aku bawain satu unit Mazda yang mewahnya dan gagahnya luar biasa. Belum pernah masuk di channel kita, tapi Koko pengen lanjut nih jelasin detail-detailnya Mazda CX-9 ini seperti apa. Ikutin terus video ini sampai habis. Oke, sebelum kita lanjut jelasin, boleh dong bantu subscribe dan nyalakan tombol lonceng di channel YouTube kita, Koko Mobil, dan juga bisa follow di Instagram kita, ada linknya di bawah deskripsi, bisa diklik itu, koko.mobil, di TikTok juga ada gitu. Oke, ini adalah Mazda CX-9 dan barangnya kinyis gitu. Hari ini cerah banget, semangat kerja buat yang lagi kerja, yang nontonnya lagi kerja, atau yang nonton lagi di rumah bersantai. Selamat menikmati waktu santainya sambil ditemenin oleh Mazda CX-9 ini gitu. 2021, kilometer 15.000, jadi bisa ditebak ya kondisinya seperti apa. Ini sebuah Mazda yang mewah, jadi gini, aku pengen jelasin kebiasaan orang-orang yang pakai mobil, bisa dikategorikan mobil mahal, mobil mewah lah, seperti Mazda ini. Karakter para pemilik biasanya seringkali itu cenderung lebih merawat ketimbang orang-orang yang beli mobil yang biasa. Bukan masalah di kemampuan finansial, tapi biasanya orang-orang yang sudah beli barang cenderung lebih mahal, pasti bahasa Jawanya lebih eman gitu. Kalau kita logika aja, kita beli jam tangan harga 1 juta sama beli jam tangan harga 100 juta, pasti yang lebih dirawat, lebih hati-hati pakainya yang 100 juta, yang Rolex sekarang sih 200-300 gitu. Nah, kita lanjut ya. Jadi kondisinya ya seperti yang Koko analogikan barusan, bener-bener kita lihat di luar, Koko agak sulit nyari cacat di bagian bodinya karena bener-bener sempurna itu ya. Mesin grey, warnanya mesin grey, ini hero colornya CX-9 dan pemiliknya milih mesin grey. Jadi 3 warna favorit di ini CX-9 itu putih, merah, soul red, dan ini mesin grey. Tuh, perfect ya. Ini pun kondisi lagi kotor loh, lagi berdebu. Kita belum sempat cuci tadi. Tuh, kita lihat ya, bener-bener ring 20 bannya dengan Vulcan. Udahlah, nggak usah dilihat masalah kilometer apa, ini service record, dan kalau kalian beli unit ini tuh masih garansi. Nah, kita sekarang mau coba bangku baris keduanya. Ini kan yang diunggulkan dari sebuah CX-9, katanya legroomnya dan segala macam ya dibanding CX-5. Ya lega sih, interiornya lega. Seat supportnya dia bagus di ketinggiannya, jadi dari lantai ketinggiannya bagus, menyangga. Cuman leg supportnya dia memang masih belum sepanjang Lexus ya ini, jadi masih ada paha menggantung, padahal Koko tingginya nggak sampai 170 gitu. Jadi kalau orang tinggi 175 pasti lebih menggantung lagi, tapi untuk posisi tingginya dia enak, jadi menyupport bagian bawah dengan baik. Cuman panjangnya ini, armrestnya gede banget, nyaman armrestnya ini gini. Jadi CX-9 ini dulu memang dibuat pertama kali untuk pasar US kan suka mobil gede-gede Amerika, jadi CX-5 waktu itu masuk sana. Desain CX-5 kan di Jepang, mindsetnya untuk pasar global. Nah, tapi ketika masuk US pasti dengan orang-orang yang tingginya di atas 180, badan gede, biasa bawa barang banyak, nggak peduli mesin boros, sesi gede nggak masalah. Itu menjadi sebuah trouble ketika CX-5 masuk ke sana. Laris, cuman ada permintaan untuk sebuah SUV yang lebih large, lebih XL. Nah, jadi ini memang fokusnya untuk bawa penumpang gitu, nyaman, ada sunblind-nya. Kemudian legroomnya juga jauh lebih besar timbang CX-5, kursinya juga lebih jumbo. Ini memang kursi kayak untuk orang US gitu, jadi bagian bokong paha ini lebih lebar dibanding CX-5 supportnya. Terus di belakang juga ada kisi AC yang sudah ininya tuh digital, suhunya digital di sebelah sini gitu. Terus mungkin yang penasaran, para sobat, Kuku juga penasaran, jujur aku belum coba dari tadi sama sekali. Kita mau coba duduk di bangku bagian belakang gitu. Aksesnya nggak sulit karena dia nggak setinggi kayak kita Fortuner Pajero. Nah, bangku belakang boleh dilihat di sini, agak ngangkat ya posisi duduk kakinya, jadi serasa seperti CR-V Turbo, tapi ada port USB kanan dan kiri, ada speaker juga di sebelah kanan, jadi mungkin Bose-nya sampai belakang. By the way, speakernya enak banget ya. Nah, terus kita coba tarik, mungkin posisinya jangan yang paling belakang ya, agak sedikit gini lah, segini. Nah, di depan sih sedikit banget ya, tapi di belakang sih masih lega. Jadi gini, Koko notokin deh, kelihatannya dinotokin masih cukup. Oke, cukup sempit, cukup tapi sempit gitu.
Untuk sementara pemakaian sementara dalam kota segala macam oke, tapi kalau luar kota kurang nyaman. CX-9 ya. Kita mau jelasin apa? Pas hukum mobil deh, rasanya harus selalu kita cek bagian ruang mesinnya. Let's go. Ini moncongnya kayak hiu ya, keren ya moncongnya. Oke, dia belum pakai hood damper sehingga kita harus tetap buka ini. Ini salah satu kelemahan yang aku bilang ya, di harganya segini dia belum pakai damper. Nah, ruang mesin itu layoutnya mirip banget dengan Mazda yang lainnya. Jadi aki di sebelah sini, mesin Skyactiv turbonya dia transverse engine dan dia ini dengan turbo 225 HP ketika dengan Pertamax atau RON 92, dan Pertamax turbo dia 250 HP dengan RON 98. Torsinya 420 Nm disandingkan dengan transmisi 6 speed auto gitu. 6 speed autonya pasti enak, tapi ketimbang kita asumsi nanti kita langsung coba jalan habis gini. Dan tulang-tulang di depan ini semua baut-baut pun seperti baru ya, tidak ada yang bekas dibuka sama sekali. Jadi bawaan dari pabriknya masih ori semua, jadi nggak perlu takut kalau mau beli mobil di Kuku Mobil itu selalu kita menjamin kondisinya. Pertama, tidak bekas tabrak besar depan, belakang, samping. Kedua, tidak bekas terendam banjir interiornya. Yang ketiga, PR-PR secara mekanikal dan secara administratif harus wajar pemakaian. Kuku nggak bilang harus kayak baru, karena Kuku juga nggak suka ya kalau ada orang yang nawar mobil yang ada di Kuku Mobil bilang kondisinya minta beres semua. Ada yang kemarin bilang di general check up minta diganti semua, ya nggak masuk akal lah. Mending sobat beli mobil baru kalau ada dananya. Kalau dana kita terbatas atau kita ingin ngirit biaya uangnya buat kerja selisihnya dibanding baru, ya harus, bahasa Tionghoanya itu harus cingli. Cingli itu artinya kita harus tahu pantasnya lah seberapa, ya kan. Kalau ada sedikit kerusakan ya wajar, tapi unit ini seperti baru dan pajaknya pun panjang banget sampai bulan Mei 2023. Jadi udah jelasin luar, bangku belakang, waktunya duduk di belakang setir dan kita nyetir, rasain gimana rasa nyetirnya. Let's go. Oke, kita sudah starter. Sekarang kita di dalam interiornya CX-9. Tuh, kuncinya keren ya. Jadi kuncinya seperti kartu, melebar bentuknya. Proporsinya seperti kartu, cuman kecil ya. Cuman segini aja. Serta dari samping dia tombolnya ada di samping-samping. Oke, kita coba jalan. AC-nya udah nyala, dingin ya. Pakai settingan low. Terus dia ini punya seat cooler. Kanan kiri depan. Jadi kayak Lexus. Enak. Nah, turbonya ini yang bikin hukum. Waduh. Langsung ngisi ya, langsung bener-bener ngisi, luar biasa. Oke, kita coba turbonya. Aduh, enak. Ini kalau sama Lexus RX jauh tarikannya ya, RX 200D atau RX 300 jauh. Pedal shiftnya, waduh, langsung ya, responnya seperti Mazda CX-5. Aku jadi kangen nih sama Mazda CX-5. Nah, cuman dia ini punya satu fenomena yang namanya, bentar, handling kita tes. Oke. Jadi ada body rollnya tapi masih terkendali dengan baik. Oke, kita kembali ke torque steer. Jadi dia ini punya efek torque steer yang bisa jadi satu hal yang sebenarnya negatif, tapi jarang terjadi sih sebenarnya. Gini, torque steer itu adalah fenomena di mana ketika biasanya mesin turbo dikombinasikan dengan mobil yang front wheel drive, itu ketika turbonya masuk, torsinya terlalu besar sehingga ban itu kanan kiri saling menarik satu sama lain karena torsinya saling besarnya, sehingga membuat setir itu bergetar atau lari cenderung ke kiri atau ke kanan begitu. Nah, beberapa pabrikan seperti Honda, dia punya di Civic Si di US itu dia punya balancer atau yang membuat torque steer ini sangat bisa diminimalisir ya dengan hardware tertentu, bukan software tapi hardware, alat tertentu gitu, part tertentu, sehingga mengurangi torque steer. Di Mazda ini masih sangat terasa, tapi itu cuma terasa kalau kita di kecepatan rendah dan kita langsung injek sehingga torsinya langsung masuk mendadak. Tapi kalau kita sudah di kecepatan atas, ban itu sudah cukup
istilahnya apa ya, punya rotasi yang cukup sehingga torsi itu nggak terjadi ketika torsi itu masuk. Jadi bisa tetap kita narik dengan tenaga yang lempeng, enak torsinya, tapi tetap lurus setirnya gitu. Oke, apalagi yang interior rasanya lebar, lebih lebar dari CX-5, tapi aura-aura Mazda itu tetap terasa ya. Jadi auranya dia ini hitam, elegan, sporty, bukan kesan pakai beige yang kesannya homey atau apa, bukan. Ini lebih cocok untuk kalian suka elegan dan sporty. Tuh, rasanya gagah, hitam, kita di dalam rasanya keren. Cocoknya kayak pakai jas, eksekutif muda. Ini vibe-nya interiornya Mazda gitu. Terus ini kita punya satu info lagi mengenai mesin turbo Mazda, karena kebetulan di Indonesia baru masuk di enak ya, selalu senyum kalau torsinya masuk. Terus ketika kita mau ngerem lagi dibantu pedal shift, giginya turunnya sek sigap, mirip sama DSG-nya VW, keren. Nah, apa kok tadi rahasianya? Nah, ini berhubungan dengan mesin. Jadi gini, kalau kita punya CX-9, saran kuku ya, kan udah nggak mungkin pakai Pertalite tuh, minimal kita pakai Pertamax. Nah, ketika kita pakai Pertamax, itu sekarang Pertamax 14.500, sedangkan turbo 15.900. Kalau kita hitung-hitung kali 70 liter aja, itu bedanya cuman Rp100.000 ya. Untuk orang yang mampu beli CX-9, mampu bayar bensinnya yang boros, 100.000 aku jamin nggak ada arti. Tapi itu berarti besar buat mesinnya, karena mesin ini punya fitur begini, dia bisa baca oktan atau RON dari BBM yang lagi diminum sama mesinnya, tanda kutip. Itu ketika RON 98 dia bisa setting turbonya lebih tinggi dan dia horsepowernya jadi 250. Tapi ketika kita di RON 92 itu horsepowernya cuma bisa di 225, jadi menurun 10%. Torsi tetap sama sih, info dari Mazda gitu. Jadi ya, tapi mungkin ada yang bilang ya, kok kan aku juga nggak pakai horsepower, kan kecepatan tinggi kita cuma bawa family jalan kota, di tol pun cuma jalan 100, 120, bener. Tapi gini, ada efek lagi positif kalau kita pakai RON 98 adalah mesin kita tuh jauh lebih bersih, tarikan lebih smooth, dijamin minim ngelitik kalau kalian sudah carbon cleaning gitu. Carbon cleaning bisa di googling.id by the way, untuk bersihkan karbon di mesin bensin kalian. Jadi udah dibersihin karbonnya, kalian minum RON 98 itu pasti mesin bersih. Dan apalagi di CX-9 ini kalian tahu mesinnya Skyactiv ditambah turbo, jadi akan semakin efektif RON yang tinggi itu, karena mesin dia kompresi tinggi ditambah turbo, jadi pasti perlu BBM yang idealnya sebenarnya lebih tinggi. Nah, kalau kalian pakai RON 92 mungkin Skyactiv itu akan memundurkan pengapian sehingga power nggak sebesar seharusnya, maka itu ada settingan turbonya diturunkan gitu. Oke, jadi overall gimana kok? Overall kesan nyetirnya dia sporty, tapi untung ada ini sunroof, itu membantu kita punya kesan lega. Tapi memang interior sendiri juga sudah lega, kacanya pun nggak terlalu besar, jadi kesannya, jadi kesan kita sporty, mobil yang ada kesan sportnya. Tapi kalau kita duduk di belakang itu tetap gede, lega, dan nyaman. Suspensi belakangnya lebih nyaman daripada suspensi depan. Depannya kelihatannya untuk menunjang handling ya, karena bobotnya juga lumayan, jadi sedikit lebih stiff. Tapi kalau di belakang aku rasa lebih pas deh untuk bawa penumpang duduk di belakang gitu. Dan ini juga cocok untuk bos-bos yang mau nyetir sendiri weekend, tapi weekday disetirin. Di belakang juga kan armrestnya gede, kemudian legroomnya juga gede. Jadi cocok ini mobil untuk para bos, juga cocok yang mau nyetir sendiri dan mau disetirin juga gitu. Jadi CX-9 2021 kilometer baru 15.000 ya. Pajaknya juga nyala sampai bulan Mei tahun 2023. Jadi ini benar-benar kalian beli tinggal pakai, karena CX-9 yang baru kalau kalian mau beli dari dealer itu indennya 6 bulan sampai 1 tahun. Infonya sih kemarin 7 sampai 8 bulan begitu. Jadi ya aku ngerti lah, beberapa pembeli kita tuh beli mobil-mobil umur muda, kan banyak netizen yang komen. Aku bantu jelasin. Banyak yang komen kayak mahal banget, mending beli baru bla bla bla. Banyak orang yang ternyata kebutuhannya itu bukan mending beli baru, tapi dia mending beli yang langsung aku bisa bawa pulang sekarang nih. Kan orang berduit pengen bawa pulang sekarang, inden 8 bulan nggak mau. Ada juga orang-orang yang punya kebutuhan males masukin nama gitu, bisa jadi tinggal bawa pulang. Dan ini kita bukanya 100 juta di bawah harga barunya Mazda resmi dealer gitu. Dengan ini sudah facelift yang terakhir, layarnya udah gede, ini wireless Apple CarPlay juga masuk ya, jadi keren. Layarnya ini mungkin 10 inch ya, 10 inch layarnya. Pajaknya nyala sampai bulan 5 23. Kemarin banyak yang komen tanya, kok kalau review mobil dikasih dong pajaknya rupiahnya berapa? Thank you, masukannya 10.300.000, lumayan, sebulan 850 ribuan lah kurang lebih gitu. Oke, mobilnya bagus banget, warnanya mesin grey, abu-abu,